saya itu pembelajaran buat dirinya. Betul. Jangan orang tua itu pengen selalu hasilnya perfect ketika anak kita menyelesaikan masalah menurut versi orang tua. Betul. Makanya sampai kapanpun anak tuh akan sulit menyesuaikan keinginan orang tuanya. Karena kan dia punya ya kemampuan dirinya dia sendiri gitu yang nggak sama dengan orang tuanya. Ya sudah, biarkan dia belajar dari kesalahannya. Ya kalau saya ketika anak saya melakukan sesuatu yang saya udah gemes banget gitu ya. Kayak gini aja nggak bisa gitu kan. Iya gitu kan, orang tua kan gitu kan. Iya. Nah, tapi ya udah saya tahan diri saya dulu gitu ya. Sabar. Saya sabar. Terus ya udah saya kasih motivasi. Ayo nak, hadapin nak. Nggak apa-apa kok. Misalnya ini kamu bikin kesalahan gitu. Ayo, yang penting kamu coba dulu. Nah, anak kan butuh hal itu, ya kan, semangat dari orang tuanya, dan orang tuanya nggak terlalu demanding gitu, terlalu menuntut yang berlebihan. Akhirnya karena anak nggak merasa orang tuanya menuntut, ya sudah, dia bisa mengeluarkan potensinya secara utuh gitu, tanpa ada terbayang di dalam dirinya bahwa orang tua ini banyak maunya. Nah inilah yang harus dibiasakan, Bung. Karena banyak orang ketika dia sudah terlanjur dewasa, tetapi dia masih belum bisa juga hidup mandiri. Ya karena kebiasaan mandiri ini butuh proses panjang gitu. Polanya tuh dari kecil gitu Pak ya? Iya, harus dari kecil. Nggak bisa tiba-tiba gitu. Bisa sih, tapi kayaknya struggle banget. Waduh, bukan struggle lagi. Tangis-tangis ini. Ya banyak orang mengakhiri kehidupannya gitu, karena dia merasa bahwa hidupnya itu udah selesai. Mentalitasnya gitu. Nah, ya masa sih kita mau anak kita seperti itu, mengakhiri kehidupannya karena dia merasa ya dunia ini udah runtuh gitu. Ya nggak bisa lah. Ya makanya orang tua mengajarkan gitu kepada anaknya bagaimana hidup mandiri, memberikan nilai-nilai kehidupan yang benar nilai-nilainya gitu. Akhirnya anak kita ini punya prinsip dalam kehidupannya. Dia nggak gampang goyah gitu. Ketika menghadapi masalah juga. Iya, benar. Gitu ya. Ya itu tadi lagi yang saya bilang, saya merasa beruntung banget gitu. Orang tua saya nggak pernah memanjakan diri saya gitu dari sejak saya kecil. Nah akhirnya saya bisa petik gitu ya buahnya. Ya pas saya dewasa, Bung. Malahan saya kalau terlalu banyak yang melayani diri saya gitu ya, saya kayak ngerasa sungkan gitu. Ya, emang gue sepenting ini apa gitu kan? Misalnya harus dilayani luar dalam gitu. Saya malah jadi nggak nyaman sendiri gitu. Ya sempat kayak saya waktu sebelum bekerja gitu ya, hijrah dari rumah, saya ditawarin misalnya kerja sama saudara saya sendiri, malah langsung dapat jabatan. Enak tuh Pak. Iya sebenarnya aja mumpung kan. Apalagi kok jadi wakil presiden. Gitu. Jalan tol. Iya. Itu paling gampang kan. Ya tetapi saya malah nggak menyambut tawaran itu, Bung. Padahal saya langsung ditawarin, "Don, lo mau nggak jadi kepala cabang?" gitu. Saya bilang, "Om, saya bukannya nggak mau, Om. Saya ingin bekerja sama orang lain dulu. Karena saya ingin ngerasain gitu rasanya dimarahin sama orang lain gitu kan. Terus nggak ada yang kenal sama saya sih. Saya tuh anaknya siapa gitu. Jadi malah kita yang nggak enak ya? Iya, saya malah nggak enak. Karena saya sudah pernah merasakan ya kerja sama saudara sendiri. Malah ketika saya bekerja itu semua orang melayani saya. Oh iya, kalau mentalitasnya anaknya dari dulu selalu dilayani, kayaknya nggak masalah kayak gitu. Seneng banget gitu kan. Enak banget anjir. Iya. Gue diem gitu kan. Iya. Saya malah nggak nyaman gitu. Misalnya kayak udah Doni, kamu duduk manis aja di belakang. Kalau mau makan tuh banyak tuh makanan, tinggal ini aja, tinggal ambil. Saya dalam hati, gue kerja apa kayak gini? Akhirnya saya langsung minta berhenti, Bung. Cuman 2 minggu saya kerja, akhirnya saya minta berhenti. Tante, saya udah istilahnya cukup lah magangnya. Cukup magang, baru 2 minggu. Staycation. Biasanya kan magang 6 bulan gitu kan. Saya 2 minggu magang. Ya, saya alasannya ya itu aja. Ini tante sibuk kuliah gitu aja kan.
Padahal sih nggak betah aja diperlakukan seperti itu gitu. Iya. Nah, tapi banyak orang kan malah menjadi asas manfaat gitu. Betul. Ya, ketika dia banyak yang melayani, wah kapan lagi nih? Ya, gue hidup kayak raja gitu. Nah, di sini saya malah nolak, Bung. Saya malah mengambil suatu pengalaman ya yang mana saya harus struggle di situ. Ya, saya udah yakin ya, saya pasti struggle karena nggak ada orang yang mengenal saya dan saya malah pindah negara, ya, yang saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru, kebudayaan baru, orang-orang baru. Nah, tetapi saya ambil challenge itu. Gitu dia. Karena menurut saya hidup kalau tanpa adanya challenge, kayaknya nggak ada dinamikanya gitu, flat gitu. Iya, betul. Nah, tapi kan nggak semua orang ingin menyambut tantangan seperti itu. Iya, malah kebanyakan orang itu menghindari hal yang seperti itu. Nah, itu lucu banget. Zaman-zaman sekarang tuh kayak gen apa gitu ya, Gen Z, ya. Iya, dia nggak mau ribet, nggak mau apapun. Itu memang mentalitas dari awalnya dia itu. Kalau saya sih kembali bukan karena masalah gen itu, Bung. Iya, pada cara orang tuanya, cara orang tua mendidiknya. Iya, pola didiknya itu ya. Jadi kalau orang tua nggak ada perannya sama sekali gitu ya dalam mendidik anak, misalnya ya anak dari kecil udah terbiasa dimanjakan, apalagi orang tua nggak ikut campur tangan, misalnya sama mbaknya di rumah, sama neneknya, ya bagaimana anak kita mau diajarin hidup mandiri, sedangkan orang-orang itu kan karena merasa diupah sama bosnya, ya harus memberikan yang terbaik buat anaknya. Kalau enggak, gue bisa kehilangan pekerjaan. Nah, kan di sini menjadi masalahnya gitu. Anak kita selalu dikelilingi orang-orang yang akan melayaninya gitu. Ya sampai ngiket tali sepatunya ditaliin, ya kan, diiketin, terus makan disuapin, mandi dimandiin gitu. Ya gimana dia mau hidup mandiri pas sudah dewasa gitu. Apalagi kalau orang tuanya ternyata ya cepat dipanggil gitu kan oleh Tuhan gitu. Dan anak kita ini secara mentalitas belum terbentuk. Waduh, itu tambah parah lagi, Bung. Makanya kalau pesan saya sih, kalau kita ingin gitu ya memiliki anak yang bisa ini di dalam dirinya gitu ya, hidup mandiri gitu ya, sikap mandiri itu ya, memiliki sikap mandiri. Ya itu harus dibentuk sejak usia sedini mungkin. Nggak bisa tiba-tiba gitu. Karena manusia itu ya terbentuk karakternya, adanya proses gitu. Betul. Yang dia harus alami. Nah, tetapi kalau kita udah terlanjur dewasa, kita harus bisa memaksa diri kita, Bung. Nggak ada kata lain. Itu yang struggle yang luar biasa, yang orang-orang dewasa tuh, Pak. Iya. Yang dia baru tahu kalau orang tuanya meninggal dia nggak bisa apa-apa. Nah itu. Kasihan banget gitu. Ya itu ada lagi teman saya, Bung. Tapi kalau saya ceritakan panjang. Jadi ya intinya itu, Bung. Kalau kita ingin menjadi manusia yang memiliki sikap mandiri ya, ya kita harus punya komitmen dulu. Komitmen bahwa hidup mandiri ini adalah hal yang penting bagi diri kita. Karena kalau kita tidak memiliki komitmen yang seperti itu, ya kita hanya hidupnya mengalir sajalah. Yang penting ya gua punya sikap bersyukur gitu ya dengan keadaan kita saat ini. Ya kalau pola pikir kita seperti itu, ya kita akan sulit, Bung, mau keluar dari zona nyaman kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi manusia yang memiliki sikap mandiri, maka berkomitmenlah untuk memiliki sikap tersebut. Terima kasih Pak Doni atas sharing sama-sama ini. Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa, teman-teman.